malam, Pak Mancam. Selamat malam, salam hormat, salam sukses selalu, salam bertemu kembali. Ya, kita ngopi pintar lagi, Pak Mancam. Ya, Pak Mancam, ini terkait dengan polemik PMI Kota Kupang. ya, Ini ada dualisme, ada pelantikan, ada yang versinya Yosef Soid. Nah ini berkembang dan menjadi cukup bola liar di masyarakat. Tanggapan Pak Mancam sebagai praktisi hukum seperti apa? jadi begini, kalau kita lihat dua-dua ini punya legal standing. Satu, legal standing itu di-SK-kan oleh pengurus PMI provinsi. Ya. Yang kedua, yang satu, legal standing itu dari Pak Wali Kota. Ya. Ini dua punya legal standing. Sekarang domainnya sederhana sebenarnya. Karena ini merupakan tanggung jawab organisasi PMI Kota Kupang, di mana saya sangat mengharapkan berkenan Pak Yosef Soid sebagai Ketua PMI Provinsi dapat memberikan kebenaran sesungguhnya bahwa kedudukan kedua organisasi yang sama yang lahir untuk mengatasnama PMI Palang Merah Indonesia Kota Kupang, siapa sesungguhnya yang mempunyai legal standing yang sah. Ini harus duduk bersama-sama, ya, baik itu PMI provinsi harus punya tanggung jawab, karena PMI provinsi yang melahirkan, menciptakan surat keputusan terhadap PMI Kota Kupang kepada Saudara Indra, ya kan? Sedangkan Kota Kupang, Pak Wali Kota diberikan kepada Dokter Bill Mandala. Ya, Bill Mandala. Nah, ini sama-sama legal standing. Nah, kalau mencermati dua berjalan bersama-sama, ini kan nanti terjadi bingung masyarakat mulai kemana. Kita harus perlu ada satu matahari PMI yang berada di Kota Kupang. Satu matahari. Salah satu harus mengalah. Kalau dua-dua berjalan dengan legal standing masing-masing, satu dibentuk oleh PMI provinsi dan seterusnya, satu dibentuk oleh Pak Wali Kota Kupang. Dan ini sah-sah saja. Tapi akan membingungkan bagi masyarakat. Ya. Yang saya bilang sah-sah saja itu kan dulu punya legal standing. Sekarang hanya mau cari satu matahari yang tetap utuh untuk bahwa menyatakan legal standing hanya satu jalan. Siapa yang sebagai pemberani untuk melakukan ajukan suatu gugatan di pengadilan? Dan dua legal standing. Itu dulu. Karena yang saya katakan bahwa ketika surat keputusan itu yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota, itu adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individu dan final. Konkret itu adalah berupa SK yang diterbitkan
ya individu itu dituduh pada seseorang, bukan kepada umum, dan final itu telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum. Betul. Pertanyaannya, apakah Pak Wali Kota mau cabut di surat keputusan? Ini juga mungkin harga diri juga. Dan juga Pak Yosef Naisoi, apakah sebagai PMI provinsi, apakah mau mencabut surat keputusan yang diberikan kepada saudara Intan? Mungkin. Tapi ini hanya dapat win-win solution, duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Ini kalau tidak ada titik temunya bagaimana Pak? Tidak ada titik temunya. Ini kan saya bilang, dua-dua punya peranan. Ya, dua-dua punya peranan. Nah, kita harus mesti cari satu. Ya, satu matahari yaitu PMI Kota Kupang yang mempunyai legal TV yang sah. Kita lihat. Ya, kita mau itu satu. Ya, duduk bersama dulu. Ya, pertanyaannya tadi saya katakan, apakah Pak Wali Kota mencabut SKM ini? Nah, kalau tidak juga, masing-masing berdiri sendiri ya, pasti jalan sendiri-sendiri. Dua, PMI, satu lahir dari organisasi, satu lahir dari pemerintah. Nah, itu. Nah, ini jadi polemik yang semakin berkembang ini kan pada ujungnya sampai pada pemakaian cap PMI. Ya, jadi baik itu logo, Ya. cap atau stempel, itu kedua-duanya sah. Betul. Kalau tidak sah, uji di pengadilan. Betul. Kan sederhana gitu. Yang menyatakan sah dan tidak sahnya itu harus produk pengadilan. Kan saya sudah bilang gitu. Ya. Yang pertama itu adalah legal struktur. Ya. Dan juga legal substansi. Legal struktur adalah kewenangan. Siapa yang mengeluarkan SK atau produk PMI Kota Kupang? Ya kan? Legal substansi itu apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada mengatur mengenai satu organisasi dalam negara Indonesia. Ya. Itu yang saya ingat itu. Ada nggak? Ya. Jadi begini Pak Muhammad, yang saya pahami dari kasus ini adalah PMI versinya Pak Wali itu akan membuat kegiatan Donegala Ya. di kantor UPT Donegala. Mereka memasukkan surat resmi dengan cap PMI. Siapa? Versinya Pak Wali Kota. Ya. Memasukkan untuk Donegala di kantor UPT PMI. Ya. Nah, UPT PMI itu di bawah PMI provinsi. Ya. Dimasukkan ke PMI itu, dari PMI provinsi menolak karena menggunakan itu dianggap organisasi tidak dikenal. Menolak PMI versi Pak Wali Kota Ya. untuk melakukan donor darah. Boleh donor darah tapi silakan pakai nama lain. Silakan pakai cap lain, tidak pakai cap dan logo PMI. Itu sudah ada penolakan. Surat penolakannya sudah ada yang surat penolakan itu dari PMI provinsi itu yang akan dipakai untuk melaporkan. Oh, begitu? Ya. Jadi begini, tadi saya bilang kita mengacu pada ya hukum administrasi negara. Ya. Asas ya praduga keabsahan. Ya, asas praduga keabsahan. Ya. Artinya suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah itu dianggap benar. Ya. Sekali lagi, suatu keputusan dibuat oleh pejabat negara dianggap benar, ya sampai ada putusan yang lain atau ada keputusan pengadilan yang dapat membatalkan. Lalu pertanyaannya, sah tidak? Yang menurut hukum sah lah.
Karena itu produk pemerintah. Kalau ada produk yang dikeluarkan oleh PMI provinsi, sah juga. Ya tadi saya bilang, untuk sementara, itu kan harus diakui prakeabsahannya. Nah, keabsahannya. Sampai ada ya keputusan yang lain. Keputusan yang lain adalah putusan pengadilan yang membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat turun. Dalam hal ini, begitu ceritanya. Kalau dua-duanya tidak mau ketun, Ya, kalau dua-duanya tidak mau ketun, ya kalau dua tidak mau, dua jalan. Kan tadi saya bilang satu produknya dilakukan oleh pemerintah kota Kupang, satu produknya organisasi PMI provinsi, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya masyarakat mau yang mana? Silakan. Ini dua kendaraan loh, dua kendaraan, ya. Karena sama-sama punya, ya wilayah hukum itu di Kota Kupang. Ya, Pak Wali menggunakan ya status pejabat itu di Kota Kupang. PMI provinsi menggunakan statusnya juga di wilayah itu. tapi kan ini bisa jadi lanjut. Kita kalau misalkan hierarki organisasi ini kan seperti hierarki partai politik. Dia punya kedudukan di kabupaten, kota, dia punya kedudukan di provinsi, dia punya kedudukan di pusat. Sebuah organisasi. Jadi kalau misalkan suatu saat pemerintah misalnya tidak suka partai politik tertentu, terus dia melantik partai politik bentukan pemerintah, itu bagaimana? Kan dia dilantik, Bang. Jadi begini, ini kan organisasi masyarakat. PMI itu organisasi untuk kepentingan masyarakat. Iya, saya katakan begitu. Kalau yang tadi katakan bahwa harus yang dilantik, yang tadi saya bilang, ya, dilihat lagi dulu bersama, menyelesaikan masalah. Kalau ada yang tidak, ya puas dan merasa dirugikan, satu jalan pengadilan. Kan pengadilan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Itu aja, nggak ada lain. Betul. Tidak ada jalan lain. Pertanyaan saya, siapa yang berani duluan? Karena mereka punya hitung-hitungan. Kemarin saya dengan Indra, saya tanya, kenapa tidak membuat ketua? Dia bilang, kok beta yang salah, ngapain beta buat? Karena dia juga tidak, sama ini kan dia juga tidak menggunakan, kan ada dana hibah. Ada dana hibah dari Pemkot. 1 tahun ini, sama Indra menjabat, dia tidak pernah mendapat dana hibah dari Pemkot. Dan dia bilang, saya catatan pada dana hibah dari Pemkot pun, organisasi PMI tetap jalan. Kalau kali ini mereka suruh saya keluar dari aset pemerintah. Saya kebetulan tadi ada pemain bincang-bincang itu dari Novanto Center bersedia menyumbangkan gedungnya untuk jadi markas PMI Kota Kupang. Artinya ada sumbangan dari masyarakat untuk PMI versinya Indra. Jadi Indra bilang tidak masalah kalau memang Pemkot tidak mau akomodir saya, sedangkan undang-undang mewajibkan Pemkot untuk mewajibkan pemerintah daerah untuk mengakomodir PMI. Dan ditambahkan lagi tadi yang informasi beredar bahwa Indra akan melaporkan soal yang tadi, yang penggunaan cap itu, dan PMI provinsi sudah menolak pelaksanaan di UPT Donggala. Jadi kemarin terlaksana, tapi mereka menggunakan nama lain. Jadi bisa Donggala tapi pakai nama lain, tidak pakai nama PMI Kota Kupang. Jadi begini, sah-sah saja hak orang. Iya, sah-sah saja hak orang. Mau lapor ke mana itu hak orang. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa agar segala sesuatu itu
proses dan prosedur itu merupakan jantung ya, daripada suatu tatanan hukum. Ya. Tadi saya bilang bahwa PMI Kota Kupang yang dibentuk, ya, yang diciptakan oleh Pak Wali Kota itu merupakan pejabat tata usaha negara. Praduga keabsahan, ya. Artinya bahwa yang dikeluarkan SK PMI Kota Kupang oleh Pak Wali Kota itu sementara sah. Siapapun tidak bisa ganggu gugat. Jadi Pak Yosef Nasrulli sebagai, kalau seandainya Pak Yosef Nasrulli mengatakan bahwa PMI Indra yang sah pun tetap Pak Wali Kota punya sah. Iya, karena dia keluar, dia pejabat pemerintah, pejabat tun yang bisa kasih keluar surat putusan, ya, pengadilan, atas putusan pengadilan menyatakan bahwa ya SK pejabat tun Pak Wali Kota Kupang ini tidak sah, batal demi hukum, maka harus dibatalkan dan tidak boleh digunakan lagi, baik itu cap, ya, baik itu kops juga, dan mengatasnamakan tidak jalan lain, ya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, ya, yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan dicabut surat keputusan PMI, baik itu PMI yang diciptakan oleh Wali Kota Kupang maupun yang diciptakan oleh Pak Yusuf Nesoi. Dua-duanya adalah sah. Ya. Sekarang kita tunggu siapa yang lebih berani yang mengajukan. Itu aja, nggak ada lain gitu. Ya gitu. Ya. Saya pikir siapa yang lebih berani. Kalau masih bertahan masing-masing, ya masing-masing jalan. Siapa yang melarang? Betul. Kecuali ya ada PMI yang lain yang selain ya diciptakan oleh Pak Wali Kota Kupang. Itu boleh dikatakan tidak sah. Kalau sepanjang Pak Wali Kota sebagai pejabat tun ya mengeluarkan surat keputusan itu, maka asas kedua keabsahan ini mereka tidak bisa dilakukan. Jadi Selain dari Pak Wali Kota mencabut surat keputusan itu. Jadi kalau masalah organisasi kemasyarakatan ini, apapun yang dilakukan oleh Pak Wali sah. Ya sah, untuk sementara. Asas itu yang saya bilang, sah. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan atas putusan itu yang menyatakan bahwa surat keputusan ini harus dicabut. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu aja. Betul. Ini sangat jelas ya. Ya jelas lah begitu. Ya kan? Ya. Ini pencerahan yang luar biasa Pak Masam. Siap. Dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ini yang kita minta supaya pencerahan ini bisa diterima semua, supaya jangan ada multi tafsir. Ya, untuk ini hanya pencerahan hukum saja, supaya ya harusnya diduga ini. Ya. Kita semua ketemu orang semuanya. Ya, Semuanya kan? anak muda nih. Ya, marilah duduk bersama-sama Pak Yosef Nasrulli sebagai orang tua senior, ya turun ke bawah ke Pak Wali Kota, nggak apa-apa, gitu kan? Ya duduk bersama-sama bagaimana menyelesaikan ini. Kalau maupun di meja, bagaimana caranya? Itu kan silakan. Apakah katanya Pak Wali Kota kita baca surat keputusan yang diberikan kepada Dr. Mandalay? Kan tidak mungkin juga. Kalau mungkin ya silakan. Habis selesai. Kalau tidak kita begini saja. Ya. Dan saya sangat mengharapkan agar jangan berkepanjangan supaya masyarakat bisa tahu kepastian. Ya. Ya. Kepastian hak-haknya di dalam menggunakan PMI untuk masyarakat. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Masam.
Selamat malam. Salam hormat.